Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lover, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah ya bagi kalian yang menjalankan. Baru masuk hari kedua nih, tetap semangat dong. Bulan Ramadan atau bulan puasa memang sangat istimewa dengan pro dan kontranya kalau di sepak bola. Kalau kemarin pelatih timnas Indonesia Sintayong bilang nih kalau bisa pemain timnas nggak usah puasa dulu kalau mau ada pertandingan dan puasanya digantikan di hari lain. Itu sempat timbulkan polemik loh. Tapi kata STY dia bukan melarang pemain muslim untuk puasa. Cuma sebuah permohonan saja ya, kalau sanggup main full dan bertenaga saat puasa ya silahkan. Beda lagi nih dengan Thomas Tuchel dari Persija yang katanya sih mau ikutan puasa dan mengajak semua pemain Persija itu ikut puasa. Tujuannya sih agar lebih sehat, karena kalau menurut Dol terlalu banyak makan itu tidak akan baik dan tidak sehat. Nah ini beda lagi dengan pelatih Persib Luis Milla yang bilang puasa bagi muslim yang benar-benar taat justru akan jadi tambahan energi dari Tuhan. Tapi jika puasanya tak sungguh-sungguh, lebih baik jangan puasa. Beda-beda ya. Lalu bagaimana dengan pemain asing Liga 1 musim ini? Ada siapa aja sih pemain asing Liga 1 musim ini yang beragama muslim? Dan apakah mereka puasa? Kalau itu wallahu alam ya. Tapi inilah para pemain asing Liga 1 yang beragama muslim. Yang pertama Berwanuri dari Bali United. Yang kedua Abdullah Yusuf Helal dari Persija. Yang ketiga Adam Najem Bayangkara FC. Yang keempat Karim Rossi dari Dewa United. Yang kelima Majed Osman dari Dewa United. Yang keenam Jihad Ayub PSS Sleman. Yang ketujuh Javlon Gusenov dari Persita Tangerang. Dan kedelapan Makan Konate dari Rans Nusantara FC. Nah kalau mereka aja yang main bola masih puasa, masa kita kalah sih sama mereka? Nah selain berita tadi ada berita-berita lain nih di Rio Sport edisi kali ini. Untuk lebih jelasnya lagi yuk kita simak aja ya. Tapi ya seperti biasa sebelum kita bahas semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Ada sebuah cerita unik di tim Persib Bandung saat ini, di mana ada seorang pemain yang notabene pemain baru, bukan cuma baru di Persib, tapi juga pemain baru di Liga Indonesia. Tapi sudah sangat cinta dengan klubnya saat ini, bahkan sampai rela korbankan karir internasionalnya. Dia adalah Daisuke Sato, pemain asal Filipina keturunan Jepang yang bahkan belum genap 1 tahun ada di Indonesia dan membela Persib, tapi rela korbankan karir internasionalnya demi Persib Bandung. Ya, Daisuke Sato yang dipanggil ke timnas Filipina demi jalani FIFA Matchday di Maroko, kabarnya menolak pergi tinggalkan Persib dan lebih memilih habiskan sisa-sisa perjuangannya bersama Persib. Meskipun Sato tahu resikonya yang akan diambil, dirinya bisa saja dicoret selamanya dari timnas Filipina. Bahkan bisa saja keputusannya ini jadi sia-sia. Udahnya dicoret dari timnas, Persib pun gagal jadi juara. Kalau kebanyakan orang kita pasti mikirnya kayak gini nih, ya udahlah ya, toh Persib juga udah sulit jadi juara, ngapain juga korbankan karir internasional. Tapi rupanya beda dengan pemikiran Sato. Umumnya orang Jepang ya. Biasanya orang Jepang itu jika udah yakin dengan satu hal ya udah kelarin itu aja dulu. Sato memang sempat bimbang apakah akan tinggalkan Persib demi negara atau berjuang habis-habisan demi Persib apapun hasilnya. Dan nampaknya Sato memilih berjuang bersama Persib sampai habis-habisan apapun hasilnya. Nah jika memang benar apa yang dilakukan Daisuke Sato ini kami anggap sangat luar biasa. Bagi seorang pemain baru yang bahkan tim yang dibelanya pun bukan tim asal negaranya. Apalagi Sato sempat diragukan di awal musim dan dihujat oleh para netizen.
Tapi kami akui ya, dan kami acungi jempol pada Sato jika memang tetap berjuang bersama Persib. Hal ini tuh sedikit miris ya dengan apa yang dilakukan para pemain kita. Apalagi pemain tersebut tuh lahir, tumbuh, dan besar di klub tersebut. Contoh saja yang lagi rame nih, yakni Hen Hen Herdiana. Hen Hen santer diisukan akan hengkang ke klub lain di akhir musim. Padahal Hen Hen lahir, tumbuh, dan besar itu di Persib Bandung. Bahkan Persib adalah tim profesional pertama Hen Hen. Dan di setiap musim Hen Hen selalu jadi pilihan utama di sektor belakang. Bahkan bisa saja Hen Hen jadi legenda di Persib dan jadi Gary Neville-nya Indonesia. Tapi yang jelas kami dan kita semua tak tahu ya yang sebenarnya terjadi. Apakah benar Hen Hen akan hengkang atau memang ada permasalahan antara Persib dan Hen Hen. Tapi ya udahlah ya, pemain datang dan pergi dari klub itu sudah biasa. Tapi seharusnya atau setidaknya para pemain lokal apalagi yang lahir di kota dan klub asal bisa memiliki kecintaan dan daya juang seperti Daisuke Sato yang notabene pemain baru dan pemain asing. Di tengah ramai dan kisruhnya wacana pembatasan kuota pemain naturalisasi di tiap klub musim depan, ini pemain malah daftarkan diri jadi pemain naturalisasi. Dia adalah Renan Silva. Ya, tepat tanggal 23 Maret 2023, Renan Silva sudah 5 tahun di Indonesia. Dan itu sudah memenuhi salah satu syarat untuk dinaturalisasi. Renan mengaku sangat cinta pada Indonesia dan ingin habiskan karirnya di Indonesia sebagai orang Indonesia. Tapi tentu kita tahu bukan itu tujuan utama para pemain asing yang ingin dinaturalisasi. Tujuan utamanya adalah jika dinaturalisasi akan lebih mudah dapatan klub dan akan lebih lama dipakai oleh klub. Beda dengan pemain asing. Kalau pemain asing umur 34 atau 35 udah dilepas oleh klub. Tapi kalau naturalisasi, Beto Gonçalves aja 39 tahun masih main. Terus juga Gonzales 44 tahun aja masih bisa main sampai sekarang. Ya ujung-ujungnya ya tetaplah karir lah. Soal cinta Indonesia mah urutan keberapa kali. Nah yang lebih unik lagi katanya ada pihak ketiga yang membiayai proses naturalisasi Renan Silva. Ada yang bilang sih pihak Persib yang membiayai karena pihak Persib ingin Renan masuk ke Persib. Tapi ada juga yang bilang yang membiayai proses naturalisasi Renan ini adalah Arthur Irawan. Pasalnya Arthur ingin Renan tetap jadi slot pemain di Persik Kediri dan lain-lain juga. Tapi hal ini katanya dibantah oleh Renan Silva. Renan mengatakan ia mendaftarkan diri jadi naturalisasi ini atas inisiatif dirinya dan biaya dirinya sendiri. Benarkah? Gimana menurut kalian? Pihak Arema melalui manajernya Wibi Andreas membenarkan jika memang ada sejumlah pemain Arema yang akan hengkang, bahkan tengah nego dengan klub lain. Salah satunya adalah Evan Dimas Darmono. Mantan kapten timnas Indonesia ini dikabarkan tengah nego dengan Persib Bandung dan prosesnya sudah 80%. Nah, ini kami tambahkan sebagai info ya. Jika nego sudah sampai 80% ini artinya sudah lisan dan tulisan. Cuma masih ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi. Jadi kemungkinan batal masih ada ya. Beda kalau udah 90, itu artinya pemain tersebut tinggal habiskan kontrak dengan klub sebelumnya. Dengan datangnya Evan ke Persib, berarti akan ada salah satu gelandang jangkar yang terdepak di Persib. Nah, menurut kalian siapa ya yang akan terdepak? Silahkan tulis jawaban kalian sendiri. Kalau kami sih udah tahu, tapi ini nggak boleh dikasih tahu dulu. Ini kode etik pertransferan. Dari Persebaya, ada yang beda dengan Persebaya musim depan. Hal ini sudah terlihat dari jauh-jauh hari. Persebaya tak lagi santai di bursa transfer. Bahkan terbilang Persebaya adalah tim yang paling cepat bergerak di bursa transfer ini. Sejumlah pemain kabarnya sudah dihubungi. Menurut Aji Santoso, target utama musim depan adalah juara. Sebenarnya target ini sudah dari 2 musim lalu ditegaskan ya dan dikejar, tapi terganggu oleh beberapa hal, termasuk leletnya atau santainya Persebaya di bursa transfer. Kata-kata kami tak rekrut bintang, tapi kami cetak bintang, nampaknya akan disingkirkan oleh Persebaya. Pasalnya Persebaya justru mengincar sejumlah bintang untuk musim depan.
Untuk slot Asia jelas sudah milik So Yamamoto. 1 slot asing sudah milik Ze Valente. 2 slot kabarnya akan diisi oleh Song Uyong dari Singapura dan Bruno Moreira dari Brazil. Nah, berarti tinggal 1 slot lagi jika regulasinya 4+1. Tapi jika regulasinya 5+1 berarti tinggal 2 slot lagi. Dan kabarnya Leo Lelis dan Paulo Victor pun resmi akan dilepas oleh Persebaya dan akan digantikan slot asing baru. Saat ini Persebaya masih coba tawarkan kontrak baru pada duet Aliat alias Alwi dan Hidayat. Jika tak cocok, otomatis duet Aliat ini musim depan akan hengkang. Nah, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.